Akhirnya pandangan saya terbuka kalau ternyata Jakarta ini jadi tempat yang ternyata masih banyak burung-burung liar yang bisa hidup di tengah hutan beton seperti yang kita kira gitu. Hampir di sekitar kawasan hutan pulau rambut itu, baik hutan pantai, hutan maksud hutan daratan rendah, itu mengalami tempat berbiak. Indonesia ini memang berada di namanya jalur terbang Asia Timur Australasia. Begitu tertutup dengan sampah, tentunya burung akan berusaha ekstra untuk mulai menggali, mencari makan. Takutnya kan namanya burung, namanya sampah jatuh ke laut, takutnya sangkanya ikan atau sampah gitu. Kadang-kadang sarang-sarang itu dilapisinya bukan atau dihiasinya bukan dengan bahan organik tapi sampah plastik. Malah banyak burung, banyak ikan. Kayaknya burung ngasih tanda ikan. Jakarta dikenal sebagai kota beton, lalu lintas padat, dan gedung-gedung tinggi. Namun di balik hiruk-pikuk itu, masih ada lanskap yang jarang dibicarakan. Lahan basah. Lahan basah itu kita ngambil definisi dari wetlands, lahan di mana air menggenang di suatu daratan, dan kawasan ini tertutupi maksimal 6 meter dari wilayah yang tergenang. Lahan basah itu meliputi ekosistem danau, sungai, rawa, gambut, mangrove. Di pesisir utara Jakarta, lahan basah ini menjadi penyangga terakhir bagi makhluk hidup. Dari sinilah kisah ini dimulai. Di sekitar area hutan lindung Muara Angke, gundukan-gundukan sampah mewarnai area pesisir utara Jakarta. Di antara tumpukan itu, sejumlah burung sedang asyik mencari makan. Ini kan bentuk dari endapan sampah-sampah yang terbawa oleh sungai kan, ke muara, kemudian juga ditimpa oleh sedimen tanah lumpur segala macem, sehingga dia kayak bikin area dangkal di sekitar muara sungai. Nah itu jadi bisa buat burung air itu cari makan situ. Karena kalau burung air sebagian besar jenisnya nggak yang terlalu dalam, tapi harus agak dangkal. Meski tampak kotor dan tidak layak, hamparan lumpur atau mud flat di kawasan ini menjadi tempat burung-burung air mencari makan. Burung-burung datang ke sini karena tertarik dengan makanan. Organisme kecil yang hidup di lumpur menjadi sumber energi penting, terutama bagi burung migran yang menempuh perjalanan ribuan kilometer. Beberapa jenis burung yang jarang ditemui justru bisa ditemui di sini. Jenis-jenis burung yang ada di sana kebanyakan memang dari jenis burung air, kadang burung laut, dan juga burung pantai, dan ada sebagian burung terestrial juga. Bahkan kadang juga ditinggahi juga burung-burung air yang bermigrasi. Kayak misalnya kemarin beberapa waktu lalu teman-teman ada pengamat ada yang mendapatkan catatan untuk Blokok Cina. Nah itu jarang-jarang tuh catatannya di Jakarta. Gundukan sampah ini mungkin menjadi gambaran kondisi ruang hidup burung-burung air di Teluk Jakarta. Apa yang ditemukan di sini menunjukkan bahwa lahan basah sebagai habitat alami mereka semakin berkurang. Burung-burung yang sebelumnya bergantung pada mud flat ekosistem lahan basah kini harus bertahan di area yang sempit dan kualitas lingkungan yang buruk. Situasi ini mencerminkan tekanan yang terus meningkat terhadap ekosistem lahan basah di Teluk Jakarta. Ironisnya, lahan basah yang menopang kehidupan burung-burung ini justru berada dalam kondisi paling tidak layak. Pertanyaan pun muncul, apa sebenarnya yang dimakan burung-burung ini? Apakah aman? Hingga kini, belum banyak penelitian yang benar-benar mengungkap dampak jangka panjang burung air yang mencari makan di kawasan tercemar seperti gundukan sampah ini. Semenjak remaja juga pas lulus SMA juga saya juga ikut ke kapal, lari ke kapal gitu. Lumayan kan sih mancing daripada ke pulau. Dulu mah pas di Muara Angke itu kagak ada, kosong, bersih lah gitu, jalanan juga enak, lautnya juga nyaman. Takutnya namanya sampah itu takutnya mencemarkan laut, takutnya mengganggu ekosistem karang gitu, takutnya mengganggu ikan juga kan, namanya di sini kehidupannya kan di laut sebagai nelayan ya kan, kadang-kadang juga nelayan juga pada ngejaring lah segala macem, pada mancing, takutnya kena rumpon juga, karena tendak juga, diganggu sih Mbak.
begitu tertutup dengan sampah, tentunya burung akan berusaha ekstra untuk mulai menggali, mencari makan. Belum lagi mereka terpapar mikroplastik yang bisa dalam jangka panjang akan berdampak pada keturunannya, populasinya seperti itu. Kadang-kadang sarang-sarang itu dilapisinya bukan atau dihiasinya bukan dengan bahan organik, tapi sampah plastik, tali plastik, benang kadang-kadang. Nah itu secara langsung bahkan itu berbahaya. Berbahaya artinya begini, kadang-kadang burung nggak bisa kebedain ini tanaman atau sampah gitu. Kadang dimasukin segala macam. Nah ternyata ada beberapa kejadian jadi kita kegantung. Ternyata kegantungan tali senar, sampah di sarangnya. Bahkan induknya bukan anaknya bahkan. Soalnya ada sampahnya itu, takutnya kan namanya burung, namanya sampah jatuh ke laut, takutnya sangkanya ikan atau sampah gitu Mbak. Jadi ya nggak terlalu nyaman lah buat bagi burung mah. Ketika burung mati ataupun burung yang banyak berintegrasi dengan manusia, misalkan dari lokasi yang banyak sampahnya mencari makan terus pindah ke sawah, beraktivitas di sana, bisa jadi mereka membawa penyakit tertentu. Ketika dekat dengan manusia terjadi interaksi misalkan dimakan, diburu, ataupun menulari unggas-unggas yang ada di sana. Sementara kita meninggalkan Angke menuju sebuah pulau yang masih bagian dari Kepulauan Seribu. Tak jauh beberapa mil dari sana, ada pulau yang juga menjadi persinggahan burung migran dan habitat burung air. Di sini, kondisinya bertolak belakang. Pulau seluas 45 hektar ini bernama Pulau Rambut. Pulau Rambut bukanlah pulau biasa. Sejak tahun 1999, pemerintah telah menetapkannya sebagai Suaka Marga Satwa. Pulau Rambut merupakan salah satu dari 228 Important Bird Area atau IBA di Indonesia, yaitu kawasan yang dinilai penting bagi kelangsungan hidup burung dan keanekaragaman hayati. Selain itu, Pulau Rambut juga tercatat sebagai salah satu situs Ramsar penting di Indonesia. Ramsar adalah penetapan internasional untuk kawasan lahan basah yang memiliki peran penting bagi lingkungan, terutama sebagai habitat satwa, pengatur air, dan penyangga kehidupan manusia. Pulau Rambut dikenal dengan ekosistem mangrove. Lingkungan ini menyediakan tempat berlindung, area mencari makan, dan lokasi berkembang biak bagi berbagai spesies burung. Oleh karena itu, Pulau Rambut juga disebut surga burung air di Jakarta. Banyak di antara burung-burung tersebut menjadikan Pulau Rambut sebagai lokasi berbiak, sehingga pulau ini memiliki peran penting dalam menjaga populasi burung air di wilayah Jakarta. Suaka Marga Satwa Pulau Rambut ini, yang awalnya sih buat Suaka Marga Satwa ya, tapi jaga ragam Pulau Rambut. Saya mulai kerja itu tahun 1996, hampir di sekitar kawasan hutan Pulau Rambut itu, baik hutan pantai, hutan mangrove, hutan daratan rendah itu mengalami tempat berbiak. Hampir semua ruangan hutan itu ditempati dijadikan lokasi tempat bersarang. Tidak hanya itu, Pulau Rambut juga menjadi satu-satunya lokasi di Jakarta tempat bangau blue walk bersarang. Spesies berstatus terancam punah. Keberadaan spesies ini menunjukkan pentingnya Pulau Rambut sebagai habitat yang relatif aman dibandingkan kawasan pesisir Jakarta lainnya. Pulau Rambut ini jadi penting karena di situ tempat burung-burung air berkembang biak. Jadi meskipun mereka mencari makan bisa sampai ke Cilincing, Tangerang, bahkan Bekasi gitu. Karena masih pohon-pohonnya masih bagus ya. Untuk jenisnya sendiri ini kebetulan Pulau Rambut ini menjadi salah satu area penting gitu ya. Karena memang di sana juga jadi tempat berkembang biak beberapa jenis burung air, terutama yang terancam punah maupun yang sudah langka dan dilindungi. Nah, beberapa contohnya antara lain misalnya bangau blok. Nah, karena memang salah satu lokasi berbiaknya si bangau blok itu di Pulau Rambut. Kemudian juga kalau misalnya di Pulau Rambut kita juga bisa melihat beberapa jenis lain yang berkembang biak di sana, kayak misalnya kuntul kecil, kemudian juga kuntul besar, kemudian ada beberapa jenis cangak abu, cangak merah itu juga berkembang biak di sana. Kemudian juga kecup adidam. Tidak hanya itu, perairan di sekitar Pulau Rambut juga menjadi titik yang dikunjungi bagi burung migran cikalang Christmas. Burung laut yang juga terancam punah. Burung ini tercatat bertengger di kawasan ini, menjadikannya satu-satunya lokasi di Jakarta tempat cikalang Christmas dapat dijumpai. Tapi sayangnya, Pulau Rambut tidak lepas dari ancaman. Halo, saya Melisa, saya pengamat burung dari Jakarta.
Saya mulai mengamati burung tuh dari burung-burung di ruang terbuka hijau di Jakarta ya, seperti taman kota atau hutan kota. Salah satunya pesisir utara Jakarta ini jadi ruang terbuka biru yang ramah buat burung, yang ternyata kita bisa menemui banyak burung. Akhirnya pandangan saya terbuka kalau ternyata Jakarta ini jadi tempat yang ternyata masih banyak burung-burung liar yang bisa hidup di tengah hutan beton seperti yang kita kira gitu. Kita pikir burung di Jakarta paling apa burung gereja, tapi ternyata masih banyak lagi burung liar lain yang sebelumnya kita nggak tahu kalau ternyata kita berbagi ruang hidup yang sama gitu. Pulau Rambut merupakan bagian dari perjalanan panjang migrasi burung dari Asia ke Indonesia. Burung migrasi yang kita temui di Pulau Rambut seperti gajahan, kemudian ada pecuk, larasia, ataupun beberapa jenis burung lain. Selain misalnya burung-burung tadi, itu kalau misalnya pada sore-sore itu biasa menjadi tempat roosting untuk salah satu jenis migran, burung laut migran, yaitu si cikalang Christmas. Jadi kalau misalnya siang-siang biasanya kan teman-teman lihat di bambu-bambu itu ya. Tapi kalau misalnya untuk istirahat malamnya, justru Pulau Rambut. Jakarta jadi tempat transit tapi juga wintering gitu untuk burung migran. Jadi Indonesia ini memang berada di namanya jalur terbang Asia Timur Australasia. Nah itu kayak semacam jalur migrasi yang dipakai oleh jenis burung migran gitu ya, baik dari utara, mulai dari Kamchatka, Rusia Timur sana, bahkan sampai Alaska begitu. Terus kemudian turun ke mana, ke Korea, Jepang, Taiwan, Cina. Nah itu bahkan sampai ke Australia dan New Zealand gitu. Nah itu jalurnya panjang gitu. Nah Indonesia itu tengah-tengahnya. Pada waktu musim dingin di utara, itu mereka tuh jumlah besar itu pindah itu selatan untuk mencari tempat yang lebih hangat dan buat cari makan juga. Sepanjang ada beberapa area yang kemudian jadi stopover lah istilahnya, persinggahan gitu. Di Jakarta yang sudah beberapa kali ke offshore ya, ke lepas pantai Jakarta, saya juga beberapa kali melihat spot burung cikalang. Di spot burung cikalang ini mereka berkumpul satu flock, kira-kira ada bisa 20-30 individu yang mereka berbarengan di sana. Mereka tengger di pos pancang bambu yang di sana mereka ada banyak mixed flock di sana ya, mixed species flock. Ada cikalang Christmas, cikalang besar, sama cikalang kecil. Dan itu salah satu pengalaman yang paling berkesan karena sekalipun perahu kita, kapal kita ada di dekat mereka, tapi mereka tidak merasa terganggu dan kita masih bisa lihat dengan sebegitu dekatnya tanpa mereka merasa terancam gitu. Habitat di mana dia untuk mencari makan, untuk istirahat maupun berbiak akan semakin berkurang, memperkecil dia untuk berkembang biak seperti itu. Mungkin teman-teman bisa analoginya begini, kalau misalnya teman-teman mudik lah dari Jakarta mau ke Jogja, biasanya kan kalau lagi mudik pasti ada singgah-singgahnya lah, per 2 jam lah, per berapa gitu. Nah burung itu juga sama, burung migrannya. Jadi misalnya per berapa mereka singgah di suatu tempat kan, kemudian istirahat, kemudian lanjut jalan lagi, nanti di sini istirahat, lanjut jalan lagi segala macam. Nah kebayang kalau misalnya ada kita bilang rest arealnya lah ya, itu kemudian rusak atau nggak bisa lagi disinggahi begitu, itu akan meningkatkan resiko ke burung bisa banyak kematian gitu. Ya untuk jenis burung air emang ada beberapa yang mengalami penurunan, ada juga mengalami peningkatan. Seperti bangau blue hawk pada sekitar tahun 2000-an itu paling cuma ada berkisar sekitar 20 ekor ya. Tapi sekarang itu bisa mencapai di atas 100 ekor lah. Karena mengalami peningkatan karena kemungkinan tempat makannya cukup mendukung. Tapi ada beberapa yang mengalami penurunan ya, seperti pecuk padi, terus kuntul besar, kuntul kecil, koak juga mengalami penurunan. Di tengah perubahan cepat ini, memahami kondisi burung air menjadi kunci. Dari sinilah Asian Waterbird Census atau AWC berperan. Ini adalah kegiatan sensus burung air yang dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari pemantauan global, yaitu IWC, International Waterbird Census. Melalui AWC, data jumlah dan sebaran burung air dikumpulkan bukan hanya untuk mengetahui berapa banyak burung yang tersisa, tetapi juga untuk membaca kesehatan lahan basah tempat mereka bergantung. Data ini menjadi dasar pengelolaan, kebijakan, dan upaya konservasi baik di tingkat lokal, nasional, hingga global.
Nah ini sebenarnya inisiatif yang cukup lama. Jadi bagaimana setiap tahun kita pada antara bulan Januari Februari pada saat musim migrasi berbarengan gitu ya. Ini kita coba memantau, monitoring apa sih jenis-jenis burung air yang ada di sekitar kita. Di sini dengan melaksanakan sensus burung, kita juga bisa aware terhadap lingkungan, peduli. Di sekitar kita, keanekaragaman hayati, terutama burung air yang terikat dengan lahan basah yang ada di sekitar kita. AWC dapat dilakukan oleh semua orang, semua kalangan, baik muda, tua, dari segi profesional, peneliti, maupun warga secara individu. Dengan adanya AWC juga kami sama-sama untuk menjaga, untuk melakukan pencatatan sensus burung. Data tersebut dapat dimasukkan ke dalam aplikasi dan nantinya diolah bersama-sama. Burung air telah menghadapi banyak ancaman, hilangnya lahan basah, pencemaran, perburuan, hingga gangguan aktivitas manusia. Jika burung migran tidak menemukan lahan basah yang layak saat singgah, mereka bisa gagal melanjutkan perjalanan. Jakarta berada di jalur migrasi penting, sehingga kondisi lahan basah di sini ikut menentukan keberlangsungan burung-burung migran. Asal nenek kan di pulau ini juga, terus orang tua pindah ke Tangerang. Dari Tangerang orang tua pindah lagi ke sini. Ibu buka rumah makan 2003. Waktu dulu mah burung, kayaknya banyak banget ya. Sekarang agak berkurang kayaknya burung. Banyaknya setiap di pohon-pohon ini banyak burung-burung pada ini. Kalau dulu-dulu tuh kayaknya enaknya. Sekarang mah mana? Di Pulau Rambut aja berkurang ya. Itu kayaknya manusianya banyak, klik di pada kabur tuh. Dulu mah kan waktu itu orangnya belum tapi banyak banget kan. Jadi burung-burung itu enak. Sekarang pindahnya kemana nggak tahu itu burung. Paling di Pulau Rambut sama Pulau Bokor, pindahnya ke Pulau Kosong. Khawatir juga zaman sekarang kayaknya khawatir banget sih emang. Gimana udah perubahannya jauh banget gitu. Perubahan jauh banget karena kita dari ekonomi juga kayaknya udah berkurang sih. Pendapatan nelayan juga nggak kayak dulu-dulu. Ya pengaruh juga sih. Keberadaan limbah juga kan dapat mengurangi sumber pakan. Biasanya sumber makanan itu berlimpah di sekitar situ karena banyak sampah, kan ada kemungkinan akibat sampah atau limbah itu banyak makanan-makanan itu mengalami penurunan. Bisa jadi perburuan di luar kawasan yang melakukan perburuan dengan menembak ya seperti senapan angin itu. Saya lihat begitu terus jebakan-jebakan yang masih kayaknya belum ada larangan di sekitar di luar kawasan itu. Jadi agak susah juga. Burung air itu berperan penting dalam kesuburan pulau. Karena apa? Karena misal pulau kecil, kayak Pulau Rambut tuh. Pulau Rambut itu sebenarnya kenapa dia masih ada tanaman-tanaman besar tumbuh itu karena unsur haranya ternyata pas dari kotoran burung tadi, burung laut. Nah, lain lagi misalnya kalau ini saya lihat langsung di sekitar daerah Maluku gitu. Jadi nelayan sana merhatiin kalau misalnya ada burung dari laut nih, lagi gerombol, rendah di atas air gitu. Kemudian menyelam kayak bom gitu, cas gitu. Nah, itu biasanya nelayan suka tuh nyari, langsung ngejar. Kenapa? Karena ternyata pas lagi mereka itu mereka sedang memakan ikan-ikan kecil yang panik karena dikejar oleh tuna, bawah ikan tuna. Jadi mereka menjadikan ini kemudian menjadi semacam indikator kalau misalnya mau mancing mana yang lagi banyak ikannya. Sementara misalnya kalau di tempat lain misalnya masih ada juga kayak di Kalimantan, mereka masih menjadikan burung ini jadi indikator. Misalnya beberapa suku Dayak Kalimantan masih mengandalkan suara burung tertentu untuk menandakan misalnya ini musim tanam, misalnya nih ada cuaca buruk segala macam gitu. Di sini pentingnya lahan basah bagi masyarakat. Lahan basah adalah sumber perekonomian, sumber kita mencari ikan. Terus di situ juga banyak sumber keanekaragaman hayati, termasuk mangrove, buah-buahnya yang bisa kita panen. Terus dari segi gambut itu banyak yang bisa kita manfaatkan, sumber cadangan karbon, air. Terus dari segi sungai kita tahu bahwa sungai, danau itu banyak potensi perikanan untuk konsumsi, termasuk saluran irigasi bagi masyarakat dan kebutuhan pertanian lainnya. Kita tahu bahwa cadangan karbon banyak ada di gambut, juga daerah mangrove itu lokasi penyimpanan karbon terbesar, dan di situ juga karena banyaknya penyimpanan karbon di daratan ada di wilayah lahan basah, maka otomatis jasa lingkungan seperti oksigen, seperti udara bersih itu semua bergantung dengan lahan basah. Lahan basah Jakarta mungkin tersisa sedikit, namun perannya sangat besar. Menjaga burung air berarti menjaga lahan basah, dan menjaga lahan basah berarti menjaga keseimbangan hidup, bukan hanya bagi burung, tetapi juga bagi kita semua.
banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan aksi konservasi perlindungan terhadap lahan basah. Misalkan rekan-rekan bisa melakukan edukasi dengan teman-teman sekitarnya untuk pentingnya lahan basah agar kita semua tahu bahwa lahan basah harus kita lestarikan. Cara yang lebih mudah yaitu tidak merusak, membuang sampah di lahan basah yang ada di sekitar kita. Perlu adanya pengelolaan sampah lebih lanjut. Kemudian yang kedua bisa juga kita berpartisipasi melakukan aksi lingkungan seperti menanam mangrove. Terus kedua menjaga kebersihan danau, sungai yang ada di sekitar kita. Juga tidak melakukan aksi pembakaran, penembakan liar terutama pada lahan gambut yang tentunya penting dan sangat riskan terhadap kebakaran. Saya rasa bagian yang mungkin ke depannya ya kita melibatkan berbagai unsur baik masyarakat ya untuk terus serta menjaga. Ya kalau buat kedepannya sih ya saling jaga aja sih, saling jaga lingkungan dan jaga kebersihan juga di laut. Kalau buang sampah ya pada tempatnya lah, jangan dibuang ke laut. Takutnya namanya laut mah takut bikin cemar karang doang takutnya. Ekosistem laut jadi mati juga gitu Bang. Kita sebagai orang awam, kita punya awareness yang sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian burung-burung air di Jakarta. Bagaimana harapan kami adalah burung-burung air di Teluk Jakarta khususnya ini masih bisa lestari, dan kemudian lahan basah yang ada di Teluk Jakarta, mari kita jaga lahan basah yang ada di Teluk Jakarta dan juga keramahan hayatinya termasuk untuk jenis burung air baik yang penetap maupun bermigrasi. Harapan Ibu sih ke depannya lebih baik, terus lebih inilah enak gitu. Jangan kayak gini-gini lagi gitu. Lebih enak, nelayan juga enak nyari ikan. Terus burung-burung juga banyak lagi. Malah banyak burung, banyak ikan. Kayaknya burung ngasih tanda ikan. Pengambilan dokumenter ini merupakan bagian dari peringatan 60 tahun International Waterbird Census. Seluruh kegiatan dalam dokumenter ini didukung oleh dana hibah dari Wetlands International Waterbird Fund sebagai bagian dari perayaan IWC ke-60. Semoga langkah kecil ini menjadi bagian dari upaya besar dalam menjaga ekosistem lahan basah dan kehidupan yang bergantung di dalamnya.